Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang sistematika dan isi surat lamaran pekerjaan. Apa saja sistematikanya dan bagaimana isi surat lamaran pekerjaan? Mari kita pelajari bersama. Sistematika surat lamaran pekerjaan ada 9. Yang pertama, tempat dan tanggal pembuatan surat. Yang kedua, lampiran dan hal. Yang ketiga, alamat surat. Yang keempat, salam pembuka. Yang kelima, alinea pembuka. Keenam, isi. Ketujuh, penutup. Kedelapan, salam penutup. Dan yang terakhir adalah tanda tangan dan nama terang. Yang pertama, tempat dan tanggal pembuatan surat. Tempat dan tanggal pembuatan surat ditempatkan di pojok kanan atas tanpa titik di akhir, karena bukan merupakan kalimat. Kita lihat contoh di dalam kotak pink itu. Di dalam kotak itu, kita anggap saja sebagai surat. Nah, tempat dan tanggal pembuatan surat kita letakkan di pojok kanan atas, Malang, 24 Juli 2020, tanpa titik. Kenapa tanpa titik? Karena Malang 24 Juli 2020 bukan kalimat. Tidak mempunyai subjek, tidak mempunyai predikat. Hanya keterangan, tempat, dan tanggal. Hal ini membuatnya disebut bukan kalimat, jadi tidak diakhiri dengan tanda titik. Yang kedua yaitu lampiran dan hal. Kata lampiran dan hal tidak disingkat seperti lam, L-A-M-P, titik. Tidak seperti itu, tetapi ditulis langsung lampiran dan hal. Yang kedua, angka dalam kolom lampiran ditulis menggunakan huruf. Contohnya, lampiran, titik 2, 4 lembar. Jadi 4 lembar ini tidak ditulis dengan angka, tetapi langsung huruf. Dengan 4 awalnya ditulis dengan huruf kapital. Untuk lembarnya ditulis dengan huruf kecil. Untuk hal, sama seperti yang di atas. Jadi pemberitahuan. P-nya besar. Kalau misalnya halnya adalah surat lamaran pekerjaan, maka S-nya besar dan huruf setelahnya kecil. Berikutnya adalah alamat surat. Alamat surat tidak menggunakan kata kepada. Yang kedua, alamat disarankan tidak lebih dari 3 baris. Jabatan tidak boleh menggunakan jenis kelamin seperti bapak atau ibu. Jadi langsung surat ini ditujukan kepada, misalnya ya, surat ini ditujukan kepada Direktur PT Sukses Maju. Maka alamat surat ini akan ditulis langsung yang terhormat atau YTH Direktur PT Maju Sukses. Seperti itu. Jadi tidak perlu kata kepada dan tidak perlu kata bapak atau ibu. Berikutnya, tulisan jalan pada alamat tidak boleh disingkat. JLN tidak boleh. Jadi harus jalan. Jalan Kauman, Jalan Soekarno-Hatta, Jalan Bondowoso. Seperti itu. Jadi tidak boleh disingkat. Berikutnya, tidak menggunakan titik di masing-masing akhir barisnya. Jadi, contoh seperti contoh di dalam kotak itu ya. Yang terhormat, YTH titik, Manajer Personalia PT Citra Abadi, tidak ada titik, Jalan Bondowoso nomor 4, tidak ada titik, dan Malang, tidak ada titik. Seperti itu. Berikutnya adalah salam pembuka. Dalam salam pembuka, biasanya akan diawali dengan hormat, lalu diakhiri dengan tanda koma. Tanda koma ini menunjukkan bahwa dengan hormat ini adalah sapaan dan masih ada kelanjutannya di bawahnya. Silakan dilihat contoh di dalam tabel itu. Dengan hormat, koma, berdasarkan, dan seterusnya. Selanjutnya adalah alinea pembuka. Alinea pembuka harus menggunakan bahasa yang baik dan sopan agar para pihak atau instansi yang membacanya tidak tersinggung. Contohnya,
Dengan ini saya membuat permohonan lamaran pekerjaan untuk menjadi guru honor di sekolah yang Bapak atau Ibu pimpin. Adapun data pribadi saya sebagai berikut. Nah, untuk nama tempat pendidikan alamat, ini merupakan rincian atau perincian dari kalimat sebelumnya, yaitu adapun data pribadi saya sebagai berikut. Maka N, T, P, dan A yang mengawali nama tempat pendidikan dan alamat diawali dengan huruf kecil, bukan huruf kapital, karena ini masih merupakan perincian dari kalimat sebelumnya. Seperti itu. Untuk alinea pembuka ini boleh menggunakan kata Bapak atau Ibu. Untuk yang sebelumnya memang tidak boleh menggunakan kata Bapak atau Ibu, tapi langsung jabatannya. Seperti itu. Ini adalah isi. Dalam isi terdapat hal-hal berikut ini. Yang pertama, maksud dan tujuan. Keterangan tentang alasan pengirim atau pelamar pekerjaan menulis surat. Jadi maksud dan tujuan itu seperti itu. Yang kedua, menyatakan lampiran. Terdapat lampiran tentang syarat yang sudah diminta oleh instansi. Pelamar harus memenuhi lampiran yang diminta tersebut. Contohnya, berdasarkan keterangan di atas, saya bermaksud melamar pekerjaan untuk menjadi guru honor di sekolah yang Bapak atau Ibu pimpin. Sebagai bahan pertimbangan saya, lampirkan. Nah, apa saja yang dilampirkan harus disebutkan di situ. Untuk lampirannya ini tidak boleh ada satu pun yang terlewat. Jadi pasti instansi ketika menuliskan lowongan atau mencari pekerja, pasti akan menuliskan apa saja syaratnya, apa saja yang harus dikumpulkan, berkasnya apa saja. Nah, untuk pelamar harus memperhatikan benar-benar itu apa saja syaratnya. Itu semuanya harus dipenuhi. Tidak boleh ada yang terlewat. Karena bisa saja dengan satu saja yang tertinggal atau satu saja syarat yang salah, pasti tidak akan diterima. Jadi untuk seleksi berkasnya pasti akan langsung ditolak. Seperti itu. Ini adalah penutup. Di dalam surat lamaran pekerjaan, isi penutup harus menunjukkan keantusiasan pelamar pekerjaan kepada instansi yang dituju. Contohnya, demikian surat lamaran pekerjaan ini saya buat. Besar harapan saya untuk dapat menjadi bagian dari perusahaan. Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak atau Ibu, saya ucapkan banyak terima kasih. Nah, jadi antusiasme dari pelamar pekerjaan harus ditunjukkan dalam penutup ini. Seperti itu. Nah, yang terakhir adalah salam penutup. Jika di awal ada salam pembuka, pasti di akhir harus ada salam penutup. Sebagai surat lamaran, salam penutup menjadi sangat penting. Salam penutup sebagai bentuk etika, sopan santun, dan penghormatan kepada PT atau instansi yang kita tuju. Salam penutup biasanya diakhiri dengan hormat saya, koma. Seperti itu. Di bawah hormat saya, biasanya ada tanda tangan dan nama terang. Itu menunjukkan siapa pelamarnya, keseriusannya dalam melamar, harus diakhiri dengan tanda tangan dan nama terang. Diletakkan di pojok kanan bawah surat. Sekian pelajaran hari ini tentang sistematika dan isi surat lamaran pekerjaan. Terima kasih banyak.